Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah dari persiapan terkait dengan kematian, yang kita sudah membahas bahwa beberapa adab atau etika yang diajarkan oleh Islam ketika kita menjenguk atau menziarahi orang yang sedang sakit. Ada sakit, yang sakit itu bukan sakit menjelang kematiannya, ada sakit yang terkait dengan kematiannya. Dan itu diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Agama Islam ini adalah agama yang lengkap. Semua hal, dari hal-hal yang mungkin kita tidak pikirkan, itu dibahas secara detail dalam agama kita, agama Islam. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita, karena pembahasan tentang as-salatu alal mayyit itu sampai 20 lembar ya, dibahas dalam kitab fikih ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa idza hadarahu alamatul mauti. Wa idza artinya apabila, wawunya ini waw isti'naf, waw pemanis saja, yang diletakkan di awal kalimat tujuannya mempermanis sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Wa idza apabila hadarahu datang kepadanya, maksudnya hadir ya, tapi kita artikan datang kepadanya apa? Maka yang datang ini adalah fa'il, tandanya marfu'un bidhammah. Alamatu, maka dibaca alamatu. Alamatu itu dari alamah, jamaknya alamat. Makanya ini disebut dengan jamak muannas salim tuh. Apabila datang kepada seseorang, hu-nya ini kita artikan seseorang, alamat tanda-tanda, al-mauti kematian, maka orang itu kita perlakukan seperti apa? Nah, ini diajarkan di dalam syariat kita, syariat Islam. Yang pertama, udji'a. Udji'a itu artinya dibaringkan. Dibaringkan. Kalau membaringkan, adja'a. Udji'a, dibaringkan. Dibaringkannya gimana? Ala syaqqihil aiman. Ala syak ini bagian sebelah kanan. Ini kanan nih. Ini kiri. Maka ketika orang sedang mengalami sakaratul maut, tanda-tanda kematian sudah kita bisa lihat, maka posisinya ini dia dianggap dibiringkan seperti ini. Miringkan. Gimana tanda miring? Ini miring, mukanya menghadap kiblat. Berarti ke sana. Jadi miring di sini nih. Seperti orang tidur, orang mau meninggal itu, atau orang yang sudah meninggal mau disolatkan. Menghadapnya mana itu? Sebelah sini kan? Nanti dia menghadap ke kiblat wajahnya. Waju'ila wajhuhu ilal qiblati. Waju'ila dijadikan. Apa yang dijadikan? Wajhuhu, wajahnya tuh, wajahnya itu. Ilal qiblati, menghadap kiblat. Ada yang mau kasih contoh enggak? Pan? Kasih contoh, Pan. Takut mati. Kasih contoh. Takut dia. Man, contoh man. Di sini aja, dia panjang banget, man. Mana kanannya?
Nah itu, ya itu tuh. Yang penting kanan. Terus mukanya menghadap kiblat sini. Ini awalnya begini. Udah. Cukupan. Cukup. Fa in ta'adzara maka jika bukan inna ini bacanya karena di setelah itu ada fiil tuh fa in jika ta'adzara itu uzur itu sulit, makanya orang bilang ana lagi uzur nih, ada kesulitan nggak bisa datang, halangan. Fa in ta'adzara kalau sulit fal aisaru maka dia dibaringkan miring dengan badan sebelah kirinya. Jadi terbalik lagi gitu. Posisinya terbalik. Tadi kan madep sini nih. Dibalik gitu. Cuma dia nanti madep kiblat. Kenapa? Karena kanannya mungkin lagi sakit. Kiri. Kalau kanan dan kiri sakit, maka langsung yang ketiga. Fa in ta'adzara jika kemudian sulit bagi orang itu dimiringkan sebelah kanan dan sebelah kiri, maka fa'ala qafahu, maka dia dibaringkan di belakang kepalanya nih. Jadi gini, celentang berbaring biasa. Ngerti nggak Mas? Sekarang bagaimana posisinya? Wa yuj'alu wajhuhu wa akhmasahu batna rijlaihi lil qiblati. Dijadikan wajahnya dan kakinya, perut kakinya, ini perut kaki nih, ini namanya batnu rijlai. Bat itu perut. Kalau dibilang batnu rijlai ya ini nih, tuh telapak kakinya. Jadi gimana posisinya? Anda kepala di sini menghadap ke sana, tidurnya berbaring. Tetapi di kepalanya ditaruh sesuatu. Jadi gini dia, gitu. Kasih bantal. Karena kalau kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, begitu. Tetapi kakinya menghadap kiblat. Kakinya, kepalanya menghadap kiblat. Kakinya nendang kiblat gitu. Tapi kepalanya menghadap kiblat. Nah, itu yang ketiga. Kalau yang pertama dan kedua tidak bisa. Wa yurfa'u ra'suhu, kepalanya diangkat bisyai'in dengan sesuatu liyastaqbila biwajhi, agar dia dengan wajahnya bisa menghadap kiblat. Harus pakai ini, bantal. Diganjel, kalau enggak diganjel, enggak menghadap kiblat, menghadap atas. Pada saat menjelang sakarat. Jadi kita diajari oleh Islam tuh. Lengkap banget Islam ngajarinnya. Sampai orang mau meninggal aja diajarin tuh. Bisa. Kalau kita ngerti kan kita atur. Bisa. Tapi ini kan adabnya ya. Adabnya. Sunnahnya. Kalau dia meninggalnya nggak begitu ya nggak apa-apa. Kan kita yang memperlakukan orang yang akan meninggal, kita diajari nih oleh agama kita supaya tahu. Bisa dipahami kan? Nanti kalau seandainya ada yang mau meninggal misalnya, udah sakarat ini. Sebelum sakarat kita udah tahu nih di tanda-tandanya. Itu tadi. Posisinya tadi kayak Ruman kasih lihat awal, kemudian kalau nggak bisa dibalik tuh. Kalau nggak bisa lagi tadi berbaring, kepala diganjel, kaki kayak seperti nendang kiblat. Tapi kepala menghadap kiblat. Karena diganjel jadi menghadap kiblat. Itu menurut mazhab Syafi'i ya. Lalu apa berikutnya? Wa yusannu, disunnahkan. Kalau disunnahkan berarti dapat pahala, dianjurkan. Dianjurkan apa? Li ghairil warisi, bagi yang bukan ahli waris, wal adui, musuh atau bukan musuh, talqinul muhtadari, mentalkin orang yang sedang dalam keadaan mau mati, sakarat, ditalkin. Al-muhtadar itu artinya orang yang didatangi tanda-tanda kematian. Maka kita talqin tuh. Apa itu talqin? Talqin itu nuntun, itu talqin. Makanya talqin itu sebelum orang meninggal, bukan setelah orang meninggal. Bukan, itu istilahnya bukan talqin, tapi isbat atau tasbit. Tasbit.
Tasbit itu artinya meneguhkan orang itu supaya dengar perkataan kita dan dia bisa ngikuti jawaban yang kita sebutin pada saat ketika mentalkin dia, karena dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dengar nggak? Dengar dia. Orang yang di alam barzah dengar, orang yang di alam dunia. Kita nggak dengar orang yang di alam barzah. Itu hukumnya. Makanya kalau kita masuk ke kuburan, kita salam. Kenapa? Karena mereka dengar. Mereka jawab, kita nggak dengar. Gitu. Kenapa? Karena hukumnya begitu. Allah buat. Kalau seandainya Allah nggak buat begitu, rame hidup ini. Ada alam gaib, ada alam kedengaran di situ. Repot kita, mau tidur nggak bisa tidur, terganggu. Binatang dengar, tapi nggak ngasih tahu kita. Sama aja bohong kan? Walau mumayyizan. Walau itu meskipun. Walau. Mumayyizan. Mumayyiz itu orang, anak yang sudah umur 7 tahun ke atas tapi belum balik tuh mumayyiz. Kalau udah balik namanya mukallaf. Kalau masih di bawah umur 7 tahun, itu ghairu mumayyiz. Kenapa? Belum bisa bedain mana baik, mana buruk. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Jadi kalau dikasih batu, dia bisa makan itu sama anak kecil. Kenapa? Karena dia bisa bedain, ini batu atau bukan. Tetapi orang yang mumayyiz, dia bisa bedain, tapi belum mukallaf. Kenapa? Karena akalnya belum sampai. Tetapi dia bisa bedain, ini makanan enak, ini makanan nggak enak, dia tahu. Ini api membakar, ini air dingin misalnya, dia tahu. Tetapi belum dapat kewajiban. Belum dapat kewajiban. Kalau mukallaf itu, dia sudah kena beban hukum. Kalau dia nggak laksanain, dia dosa. Kalau dia laksanain, dia dapat pahala. Itu mukallaf. Nah, setelah mukallaf, maka kewajiban-kewajiban di dalam Islam harus dilaksanakan. Tapi kalau mumayyiz, kalau dia berbuat dosa, nih, bukan berbuat dosa, dia melakukan perbuatan mencuri, dia nggak dapat dosa. Kalau dia melakukan perbuatan baik, dapat pahala. Mumayyiz itu. Kalau dia mencuri, nggak dipenjara tuh, karena akalnya belum sempurna. Tetapi dalam hal terkait dengan zakat, kalau hartanya sudah memenuhi, wajib dikeluarin zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu kewajiban terhadap harta, bukan kewajiban terhadap orang. Kalau sholat, haji, itu kewajiban terhadap orang, fisik. Tapi kalau zakat, harta. Hartanya memenuhi, meskipun dia gila, meskipun dia masih kecil, wajib dikeluarin zakatnya. Karena ada anak, itu kaya dia. Udah diwariskan oleh orang tuanya. Kontrakannya 20 pintu. Satu pintu 2 juta. Kalau 20? 40. Kalau dihitung-hitung, kena itu. Zakat tuh. Zakat apa? Ya zakat terkait dengan kontrakan kan, usaha. Maka dia keluarin tuh. Meskipun dia masih kecil. Kenapa? Karena kewajiban zakat, kewajiban terhadap harta. Bukan kewajiban terhadap fisik. Tapi kalau soal fisik, dia belum wajib. Sholat, dia belum wajib. Warisan dapat nggak? Dapat dia. Sama dengan orang gila, tetap dapat warisan. Oh, dia nggak dapat warisan, dia gila, tetap dapat itu. Karena dia anaknya. Meskipun dia gila, tetapi nanti ada walinya. Ada yang menjaga hartanya. Tapi kadang-kala yang jaga hartanya, yang makan hartanya kan. Itu repotnya tuh di sini tuh. Talkinnya apa? Talkinnya la ilaha illallah. Cuma itu aja. Duna Muhammadin Rasulullah. Tanpa perlu nyebutin Muhammad Rasulullah. Cukup la ilaha illallah, sudah. Kalau orang itu ditalkin, lalu dia ngucapin, selesai. Jangan diterusin. Kalau dia ngomong lagi, talkin lagi. Ya, la ilaha illallah. Kalau dia ngucapin, udah selesai. Tiba-tiba ada yang ngajak ngomong, dia ngomong. Talkin lagi. Makanya kalau talkin jangan banyak orang. Cukup satu orang saja. Nanti dijelaskan siapa yang mentalkin itu. Nanti dijelaskan. Jadi mentalkinnya itu cukup ngucapin la ilaha illallah di telinganya. Nggak usah teriak-teriak.
Kita kan sering dengar tuh kalau orang mau meninggal, la ilaha illallah, itu panik dia. Kalau panik bisa jadi dia nggak ngucapin, nambah mati tuh orang. Karena panik kan. Makanya diajarkan di dalam Islam mentalkin itu jangan dengan suara yang sangat keras. Yang penting dia dengar. Nah, ini diajarkan nih, li'annahu lam yarid. Kenapa Nabi Muhammad nggak perlu disebutkan pada saat mentalkin orang yang meninggal? Li'annahu lam yarid. Karena yang seperti itu nggak ada dasarnya. Nggak ada hadisnya. Yang ada hadisnya adalah laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkin orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ngucapin la ilaha illallah. Wala yuqalu lahu, jangan dikatakan kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut, qul, katakan, jangan. Nyebut, jangan. Bilangnya, kita bilang langsung aja la ilaha illallah. Nanti kan dia dengar tuh, dia ngucapin. Jadi pada saat ketika mentalkin jangan bilang katakan ya Muhammad, jangan. Kita ucapin aja dia dengar udah. Kalau udah bibirnya bergerak, tapi suaranya kedengeran, berarti dia udah ngucapin tuh gitu loh. Nggak perlu, la ilaha illallah aja. Kenapa? Karena nggak ada dasarnya. Wala yuqalu lahu, jangan dikatakan kepada orang yang akan meninggal itu qul, katakan la ilaha illallah, jangan. Kita nyebutin la ilaha illallah. Kenapa? Di Allah ya ta'adza bitalik, supaya dia nggak merasa terganggu. Karena kalau dibilang katakan, kayaknya dia merintahin gue ini. Kan begitu. Ada orang kan nggak suka diperintah. Akhirnya ada yang bilang nyebut gitu. Dia marah itu. Kenapa? Ada orang modelnya gitu, nggak suka diperintah. Pada saat ketika sakaratul maut kita bilang nyebut, dia marah itu. Ente nyuruh anak nyebut. Zaman dulu begitu. Sekarang juga banyak tuh marah-marah dia. Kenapa itu? Karena memang ada orang tipenya itu nggak suka diperintah. Kalau kita bilang katakan, dia marah. Li alla yata'adza bidzalik. Jangan itu bisa mengganggu orang tersebut. Maka kita bilang aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bibirnya ngucapin la ilaha illallah. Udah, selesai. Gak usah lagi diulang lagi tuh. Nanti kalau dia ngomong yang lain, baru ditalkin lagi. Bal yazkuruha amamahu liyatadzakkaraha. Nah, diajarkan, tetapi kita nyebutin aja tuh la ilaha illallah di hadapan dia, liyatadzakkaraha, supaya dia ingat, dia dengar, dia ingat. Kalau dia dengar, dia ingat, pasti dia ngucapin. Fa idza qalaha lam tu'ad alaihi hatta yatakallama bi ghairiha. Tuh, apabila dia sudah mengatakan lam tu'ad, jangan diulangi lagi gitu loh. Lam tu'ad alaihi, jangan diulangi lagi, hatta sampai yatakallama bi ghairiha, dia bicara dengan kalimat yang lain. Kalau dia ngomong yang lain, maka talkin ulang. Begitu. Wadzalika, kenapa? Wadzalika karena liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis dari Rasulullah. Rasul bersabda, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, kalau akhirnya la ilaha illallah, masuk surga. Maka kalau dia udah ngucapin la ilaha illallah, dia ngomong lagi, itu masih ada ucapan lain. Diakhirkan dengan la ilaha illallah, talkin ulang. Kalau dia talkin ulang, udah, yang lain suruh keluar supaya dia nggak ngomong. Begitu. Nah, kalau dia sudah selesai ngomong la ilaha illallah, setelah itu dia nggak ngomong sampai dia meninggal, maka kata Nabi, dakhalal jannah. Maka orang itu masuk ke dalam surga. Ai ma'al faizin, bersama orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surga. Ini hadis ada di dalam Abu Daud, kitab Sunan Abu Daud, rawahu Abu Daud, hadis ke-3116. Dan ada juga dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini sahih. Jadi hadis ini sahih. Karena sahih maka nggak ada perdebatan nih. Hampir semua ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar kalau orang meninggalnya la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dia masuk ke dalam surga.
Itu yang kedua aturannya. Yang ketiga, apa yang dilakukan pada saat orang menjelang kematiannya? Wa yundabu, sama dengan yusannu artinya itu. Yundabu itu disunahkan. Wa yusannu, jadi ada tiga istilah yang dipakai itu untuk mengatakan disunahkan. Pertama, yusannu, disunahkan, sunnah. Yang kedua, yundabu, disunahkan juga, nadab. Yang ketiga, yustahabbu, disunahkan, mustahab. Tiga tuh. Kalau mazhab Syafi'i sering menggunakan yusannu, tapi kalau mazhab Maliki yustahabbu. Jadi masing-masing mazhab berbeda itu gunainnya. Wa yundabu, disunahkan, ayyaqra'a atau an yuqra'a. Bukan yaqra'a, yuqra'a, disunahkan, dibacakan. Jadi dibacakan kepada siapa? Indahu, kepada orang yang akan meninggal dunia. Apa dibacakan? Suratu Yasin. Disunahkan dibacakan kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut, baca surat Yasin. Kita udah jelasin tuh. Kalau sakaratul mautnya sulit, baca surat Ar-Ra'du. Tuh. Kenapa? Karena surat Ar-Ra'du itu bisa mempercepat. Ada orang yang sakaratnya itu lama, itu menyiksa. Karena sakaratul maut itu seperti tusukan pedang tuh. Maka kalau semakin lama, semakin menyiksa dia. Seperti kasusnya Ariel Sharon itu, Perdana Menteri Israel. Matinya lama itu, sakaratulnya lama. Itu disiksa itu. Maka kalau ada orang sulit sakaratul maut, kita baca surat Yasin. Kalau surat Yasin ternyata dia sakaratnya lama, baca lagi surat Ar-Ra'd, surat ke-13 di dalam Al-Quran. Suratnya nggak panjang juga. Kenapa kita disuruh membacakan atau disuruh dibacakan pada saat orang yang akan meninggal dunia surat Yasin? Karena ada dalilnya. Hadis. Apa hadisnya? Iqra'u fil amr itu perintah. Bacalah, tapi perintahnya bukan perintah lil wujub, tapi perintahnya lin nadab, untuk sunnah. Bacalah ala mautakum, terhadap orang yang akan meninggal di antara kalian, Yasin. Surat Yasin. Kenapa? Karena itu bisa membantu menenangkan orang itu. Kalau dibaca surat Yasin, tenang dia. Bahkan ada yang mengatakan malaikat turun membantu orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, rawahu Ahmad. Hadis ke-20.316. Anda bisa bayangkan tuh hadisnya banyak banget. Wa Abu Daud, dan hadis Abu Daud, hadis yang ke-3121. Anda bisa bayangkan bagaimana ulama-ulama ini hafal hadis sampai seperti itu. Banyaknya itu dengan sanadnya. Nah, itu adab yang ketiga diajari oleh kita, agama kita. Lalu berikutnya gimana? Apabila orang itu sudah meninggal, fa idza mata, apabila sudah meninggal, ghumidat, maka ghumido itu di apa namanya? Kalau mata ini melek nih, digini nih. Apa namanya? Dimeremin. Dipejamkan. Fa idza mata, apabila orang itu meninggal, ghumidat ainahu, maka kedua matanya ghumidat, dipejamin. Dia kan pada saat meninggal matanya terbuka. Kenapa matanya terbuka? Karena matanya ngelihat ruhnya diangkat. Maka ngelihat ke atas. Mulutnya kebuka itu. Kenapa? Karena ruhnya diangkat oleh malaikat Israel sampai tenggorokan. Kalau sebelum tenggorokan, yang dorong itu bukan malaikat Israel, tapi malaikat pembantunya. Ada 4 tuh. Satu sebelah kanan kaki, yang satu sebelah kanan tangan, satu sebelah kanan kiri kaki, dan berikutnya tangan didorong sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini nih, baru malaikat Israel yang turun, ditarik tuh. Nah, pada saat ditenggorokan, rohnya ketarik tuh. Makanya perjalanan roh itu dari sini nih, ketarik tuh, seret jalan tuh. Mulai bergerak itu, dingin kaki semua itu mulai. Dari pinggiran-pinggirannya mulai dingin, tangan, kaki mulai bergerak. Dingin. Oh, nggak tahu kalau panas itu.
Yang pasti ketika udah sangat dingin dia. Hah? Kalau udah ketarik itu kan dingin, udah seperti jasad. Dingin dia. Dingin. Tapi ini masih hidup. Masih dalam perjalanan. Nah, pada saat jalan sudah sampai ke atas nih, selesai. Selesai hidupnya. Kalau udah selesai hidupnya, jadi bangkai dia. Jadi jenazah. Ruhnya kemana? Kita udah ajarkan tuh di Mukhtasar Al-Qurtubi. Nanti kita bicarain lagi tuh. Saya nggak jelasin sekarang. Nah, mana tadi? Kenapa harus dipejamkan oleh orang yang hidup? Li'alla yaqbaha mandaruhu, supaya pemandangannya enggak maksudnya supaya bagus, enggak enak dilihat kalau orang meninggal matanya masih terbelalak, masih melotot, mulutnya masih kebuka. Maka dipejamin tuh supaya enak dilihat. Kan kalau mata melotot takut orang mau ziarah kan? Mau takziah takut tuh. Matanya belum mau ditutup. Setelah itu apa? Setelah dipejamkan matanya, wa syudda lihyahu. Ini kedua rahangnya ini nih diikat. Maka disebutkan lihya. Lihya ini kan? Lihya ini apa nih? Ini nih. Lihya. Janggut nih. Lihya. Jadi diikat nih. Makanya kita lihat orang kalau meninggal diikat nih. Kenapa? Karena mulutnya kebuka. Wahuma al-adhamani alladhani tambutu alaihima al-lihya. Yang dimaksud dengan lihya itu menurut bahasa adalah dua tulang yang tumbuh di atasnya janggut. Maka disebut dengan lihya, lahya, wasudda lahya. Kalau janggut namanya lihya. Kalau tempat tumbuhnya janggut namanya lahya. Karena ada dua jadi lahya. Begitu. Asalnya lahyun tapi jadi lahya. Diikat dengan apa? Bi isobatin atau bi asobatin aridah. Dengan kain yang panjang dan luas, aridah. Jangan pakai tambang, jangan. Atau pakai tali plastik, jangan itu. Tapi pakai kain. Kainnya lebar dan panjang supaya ini keikat. Dia ketutup semua ini di sini. Maksudnya apa? Li alla yabqa famuhu mabtuhan, supaya mulutnya ini enggak terbuka. Karena kalau terbuka bisa masuk lalat. Lalat bisa masuk, rawon bisa masuk apa aja. Makanya ditutup. Setelah itu apa? Setelah ditutup matanya dan ditutup diikat jakunnya ya. Ya ini apa nih? Ini dagu ini. Dagunya ditutup, waluyinat mafasiluhu. Maka mafasil itu sendi nih badannya itu di apa? Dilemesin, diurut-urut tuh, luyinat, dilembutkan, dilemesin lah kalau bahasa orang Betawi bilang, dilemesin. Dari mana? Fayusna as-sa'idu alal adudi. Dari sini nih, di sini nih, ini sa'id nih, ini apa di bahasa kita? Lengan. Sampai sini ini apa nih? Siku ini, bahu ini. Ini sa'id, ini adud. Bahasa Arab tuh. Jadi diurut-urutin dari sini nih, lemesin sampai ke atas. Karena kalau nggak dilemesin susah nanti. Kaku dia, dilemesin tuh. Setelah itu apa dilemesin? Dilemesin berikutnya adalah wasaku alal fakhidhi. Sak betis. Wal taffati saku bisak. Disebutkan kalau orang meninggal saknya ini berdempet tuh. Sak betis. Jadi dari betis ke paha dilemesin. Orang-orang yang biasa ngurusin jenazah tahu itu. Dilemesin dulu. Sebelum dimandiin ya. Karena nanti kalau udah begitu gak kaku dia. Tapi kalau nggak digituin kaku nanti tuh setengah mati, tangannya mau gini-giniin, apalagi gini setengah mati. Seperti Fir'aun setengah mati tuh waktu udah mau di ini, karena apa? Kaku. Makanya dia angkat tangannya itu seperti orang yang mau bertahan dari itu. Jadi angkat sampai begini. Nah, kita lanjutkan. Wal fakhizu 'alal batni. Dari paha ini diurus sampai perut. Sampai perut ini. Nanti pada saat dimandikan kan harus ada yang keluar tuh kotorannya. Tapi dilemesin dulu.
Alal batni sampai perut. Tashilan li ghuslihi wa takfini. Tujuannya apa? Tashilan, mempermudah. Tashil. Sahala yusahilu tashil. Sahlun, mudah. Sahil, orang yang mudah. Tashil, mempermudah. Musahil, mempermudah. Untuk mempermudah li ghuslihi, memandikannya, wa takfinihi, dan mengkafankannya. Kenapa? Karena kalau dimandikan tidak dilemesin, tangannya kaku. Kalau seandainya mau dikafankan, setengah mati nanti dia, karena tangannya udah kaku. Bisa patah dia tarik begitu. Maka dilemesin. Nah ini penting nih buat orang yang mau mandikan jenazah, jadi harus tahu. Abangnya, dia penerusnya nanti. Biasanya kalau kena air lemes dia, Ustaz. Ya? Biasanya kalau kena air lemes. Iya, tapi sebelumnya harus dilemesin dulu. Butuhin sebelum dimandiin. Ya, mulai ngenekin deh. Lalu apa yang dilakukan lagi? Nah ini diajarkan nih. Watunza'u anhu thiyabuhu. Bajunya diangkat. Tunza'u, dilepas. Anhu, dari dia. Apa? Thiyabuhu, thawbun. Bajunya. Wa yustaru badanuhu. Badannya di apa? Diberikan penghalang tuh. Habis diangkat bajunya, dikasih penutup badannya. Kain misalnya, nanti penutupnya kain. Penutup dengan apa? Bitsaubin yuj'alu ahadu tarafaihi tahta ra'sihi. Dengan pakaian atau kain yang salah satu sisinya dijadikan berada di bawah ra'si, kepalanya. Jadi kepalanya tertutup. Jadi jangan kainnya cuma setengah itu. Ini terbuka, kakinya kena, tapi sampai kepala ditutup. Biasanya kalau kain-kain ini kan bisa. Kain panjang tuh. Ini biasa kan orang tuh ada. Nah, ditutup. Ibu-ibu tuh ada tuh. Nah, itu tutup tuh dari ujung sampai ke kakinya. Sini dijelaskan sampai di bawah kepalanya. Jadi kainnya sampai bawah kepala. Wal akharu tahta rijlaihi, dan sisi kain berikutnya berada di bawah kakinya. Jadi maksudnya ditutupi semua lengkap. Dari kepala sampai ujung rambut sampai kaki ujung kepala. Ujung rambut sampai ujung kaki. Wa yudau ala batnihi, di perutnya nih, supaya perutnya enggak ngembung. Dikasih apa? Syai'un. Sesuatu benda supaya enggak ngembung. Karena biasanya ngembung dia. Li'alla yan tafakha, supaya dia enggak ngembung. Ngegas. Taruh itu. Orang kalau biasa meninggal, kadang-kadang perutnya kembung tuh. Pernah lihat kan? Dia kembung dia. Nah, kasih itu sesuatu yang supaya dia nggak ngembung. Berikutnya adalah wa yustaqbalu bihil qiblata, dihadapkan orang itu ke kiblat kama marra fil muhtadar, sebagaimana sudah dijelaskan dalam kasus orang yang sedang mengalami sakaratul maut, sama. Wa yud'a lahu, dan diberikan doa lihtiyajihi ila du'aihi naidin. Kenapa? Karena saat itu dia butuh doa. Orang yang sudah meninggal, yang dibutuhkan dari orang yang masih hidup cuma doa. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal garikil mutagawis, kata Nabi, orang yang meninggal di dalam kuburnya seperti orang tenggelam, minta pertolongan. Yantaziru da'watan, dia nunggu doa tuh. Maka doa penting. Dan itu dalam Al-Quran dijelaskan tuh. Salah satu dari orang beruntung, Allah jelaskan 3 kelompok tuh. Yang pertama kelompok yang disebut dengan orang yang benar as-sadiqun. Siapa? Muhajirin. Yang imannya kuat. Karena imannya kuat, semua harta benda ditinggalin, hijrah ke Madinah, jadi orang miskin. Kalau kita susah tuh, ninggali harta kita, benda kita untuk suruh pergi, nggak mau kita. Yang kedua siapa? Yang nerima orang Muhajirin Ansor. Dia bantu mereka. Meskipun mereka kekurangan. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, ulaika humul muflihun. Itulah orang beruntung. Kenapa? Karena tidak ada sifat kikir dalam dirinya. Meskipun kekurangan, dia masih bantu orang. Dan yang ketiga, kata Allah di dalam surah Al-Hasyr, nanti dibaca itu ada 3.
walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kelompok ketiga ya kita ini. Siapa? Walladzina ja'u min ba'dihim. Mereka yang datang setelah mereka yaquluna, mereka berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wal ikhwanina, saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kami. Maka tugas kita doakan orang-orang yang sudah meninggal. Karena itu dalam khutbah wajib doain orang beriman. Anda bisa bayangkan berapa khatib yang ada pada saat hari Jumat. Di situ semua didoakan. Makanya orang beriman meskipun berbuat maksiat pasti masuk surga di akhirnya. Kenapa? Karena doanya orang-orang beriman juga. Seluruh dunia doain. Anda bisa bayangkan. Hari ini ada nggak orang yang sholat misalnya setiap hari didoakan gitu tuh pasti ada. Ada yang tahlilan, ada nggak malam ini? Dapat orang-orang yang sudah meninggal dapat tuh. Nanti bergeser 1 jam ada lagi. Kenapa? Karena waktu berputar. Doain. Nah itu yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal. Makanya kalau kita ingin doakan oleh orang, kita sering doain orang masih hidup. Kalau kita ingin didoain orang, kalau kita ingin ditakziahin orang, kalau orang meninggal kita takziah. Hukumnya begitu. Kalau kita nggak mau takziahin orang, kita meninggal, jarang orang takziah kita. Itu terjadi. Begitu. Jadi kalau ingin dihormati, hormati orang. Kalau ingin Anda ditakziahi orang pada saat meninggal, Anda sering takziah pada saat orang atau saudara kita meninggal. Maka di sini disebutkan kenapa perlu didoakan? Karena saat itu yang dia butuhkan adalah doa. Nah, sekarang siapa yang melakukan semua ini? Wa yatawalla jami'a ma taqaddama arfaqu maharimihi bihil muttahidu ma'hu zukuratan wa unusatan. Wa yatawalla, yang mengambil alih. Yatawalla, mengambil alih. Jami'a ma taqaddam, semua yang sudah dijelaskan tadi. Siapa? Arfaqu maharimi, orang-orang yang dekat dengan dia. Arfaq itu artinya dekat dengan dia. Mahram itu mahram, keluarganya. Siapa? Al-muttahidu ma', yang tinggal bersama dia, yang dekat dengan dia, satu darah dengan dia, dzukuratan wa unusa, baik laki-laki maupun perempuan. Maka yang mentalkinkan, yang mengurus jenazahnya, yang memandikan, kalau perlu keluarganya. Istri meninggal, suaminya bisa. Atau misalnya meninggal keluarganya itu yang mandikan. Kita kan kadang nggak ada yang mau kan. Akhirnya panggillah jasa orang. Untung ada orang yang bisa memandikan. Kalau enggak repot juga. Karena memandikan itu skill. Harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya repot kita. Termasuk nanti yang nyolatin, yang jadi imam tuh keluarganya seharusnya. Yang doain tahlilan itu keluarganya. Kita enggak orang lain. Emang harus keluarganya. Di sini kan jelaskan tuh. Wa yatawalla jami'a ma taqaddama arfaqu maharimihi bihil muttahidu ma'u dzukuratan wa unusa. Nah, jadi kenapa? Ya karena yang memang bisa memberikan bantuan itu sebagian besar keluarga. Yang lain itu hanya membantu aja. Tapi keluarga yang paling berhak dan paling utama. Kita lanjutkan ya satu paragraf ya, karena ini sudah terpisah ini. Wa yubadiru bi bara'ati zimmatihi wa tanfidhi wasiyati in tayassar. Wa yubadir, bersegera, jangan ditunda-tunda. Maksudnya apa? Bi bara'ati zimmatihi, untuk menanggung tanggungannya. Misalnya apa? Utangnya itu. Wa tanfidhi wasiyati, atau melaksanakan wasiatnya kalau dia meninggal. Misalnya ada orang tua itu meninggal, dia wasiat sama anaknya. Nah, ini kontrakan jangan kau bagi-bagi ya, ini untuk saya punya ini amal. Ya kan? Setiap bulan kasih ke masjid. Itu jangan utak-atik tuh. Kenapa? Itu wasiat. Kalau itu diambil orang, dosanya besar banget tuh. Misalnya, Anda bisa bayangkan, ini misalnya kontrakan ya, orang sudah niatin, ini jangan dibagi nih, Anda punya sedekah ini, diwakafkan. Wakafnya ini, Pan, duduk ya depan.
Serem banget di berdiri situ. Seperti malaikat Israel. Ngeliatin orang itu. Siapa yang mau dicabut? Ini mau cabut siapa? Yang dekat dulu tuh. Jadi wasiat itu dilaksanakan, jangan sampai enggak. Itu tadi. Misalnya nanti kalau saya meninggal, jangan lupa ya korban setiap tahun. Kata anaknya, iya kontrakan itu dong. Karena bilang gitu. Karena repot juga kalau orangnya miskin dikasih wasiat begitu. Repot. Tapi kalau orang punya kontrakan itu tadi. Ini kontrakan aneh, ini ana wakaf ini, jangan ente utak-atik nih. Begitu nih. Ente punya ini wakaf. Kalau beli sapi gimana? Hah? Beli Itu sapi. buat kurban. Iya, beli sapi itu kan. Iya, itu buat kurban. Wakafnya. Iya, buat kurban. Setiap tahun dia wakaf. Harus dilaksanain. Waktu ini kan Dari uang itu kontrakan itu. tiap hari kan buat amal gitu kalau bikin sapi. Nggak boleh, harus amal ini. Jadi sesuai dengan wasiatnya itu. Kalau dia bilang Ini kalau saya tinggal nih buat amal saya, buat amal saya gitu. masjid, Nggak tahu. Atau kemarin lah gitu. jangan korban, nggak boleh. Yang penting dia wasiatnya buat amal dia gitu. Kalau amal masukin ke masjid, kalau korban nggak boleh. Misalnya gini, kalau dia niatin gini, jangankan ini orang yang udah meninggal kita korban buat orang meninggal aja kagak. Mazhab Syafi'i mengatakan enggak kok. Kecuali orang yang meninggal itu bilang sama anaknya, nak nanti kalau saya meninggal tiap tahun jangan lupa ya kambing korbanin. Itu wasiat, laksanain. Tapi kalau dia punya kontrakan, nih wakaf nih, ana wakafin tujuannya untuk amal. Amal itu yang mengalir. Misalnya apa? Kasih masjid. Korban enggak, karena orang meninggal kok korban? Kalau beli sapi sama bandeng tuh. Nggak boleh. Orang meninggal nggak usah dikorban. Nggak bisa lagi. Kalau dia mau sedekah, begini caranya. Ambil dari uang itu, lalu kemudian dia belikan beras, kasih orang, sedekahin atas nama dia. Atau boleh bandeng, tapi sedekahin. Tapi jangan diambil buat orang yang beli bandeng itu. Jangan-jangan Bang Didi nggak dapet tinggal mengombel. Itu kalau gitu gimana tuh, Pak? Haram hukumnya, dosa besar. Karena apa? Pertama dia berkhianat dengan wasiat. Dan itu Kalau seandainya dia tahu ilmunya begitu gimana tuh? yo urusan dia dengan Allah, tapi dosanya besar banget. Khianat, khianat. Oke, kita lanjutin ya. Nanti kita diskusikan lah. Intayassara, kalau wasiat itu mudah dilaksanain. Dan ingat, tidak semua wasiat bisa dilaksanain. Kalau Anda meninggal, dendam anak ente terus ini nggak boleh. Kan ada begitu. Anak ini udah disakitin sama dia, kalau Anda meninggal ente terusin nggak dendamnya? Enggak, itu nggak boleh wasiat dilaksanain. Kenapa? Itu sulit. Seperti ada orang wasiat muslim supaya jenazahnya dijadikan dibakar jadi abu seperti artis kemarin itu. Dia orang Buddha, masuk Islam. Tapi dia pernah jadi biksu. Dia bilang, dia wasiat kepada istrinya, kalau saya meninggal nanti itu dibakar, abunya dilempar ke laut. Dalam Islam nggak boleh. Harus dikuburin. Tapi karena wasiat dijalanin, itu wasiatnya nggak boleh dilaksanakan, itu haram. Itu jadi wasiat yang boleh dilaksanakan, yang tidak bertentangan dengan syariat dan mudah dilaksanakan. Nah, wa illa kalau seandainya dia tidak bisa laksanakan, sa'ala waliyuhu guroma'ahu ayuhalliluhu. Maka walinya minta kepada orang yang memberikan hutang kepada dia ayuhalliluhu, untuk minta dihalalkan. Ini yang meninggal udah nggak bisa lagi ganti duit ente. Aneh juga ahli waris nggak mampu ganti. Jangankan mau ganti, makan aja susah. Minta dihalalkan. Kalau orang itu nggak menghalalkan, urusan dia nanti di akhirat. Dia bisa ngambil bagian kebaikannya. Ana ya Allah, kebaikan dia kasih ana. Kalau dia kebaikannya udah habis, dosa ana kasih dia. Jangan main-main dengan persoalan dunia itu. Karena ada pengadilan akhirat, yang pengadilan itu masing-masing orang jadi egois. Yang penting saya selamat nih. Siapapun orangnya, kalau memang dia ada masalah dengan saya tuntut di akhirat nanti. Sekarang saya nggak bisa nuntut dia. Makanya kalau jadi penguasa, nanti dituntut oleh rakyat itu. Banyak. Jangan main-main itu. Misalnya apa? Gusur. Gusur, tapi nggak adil pembayarannya. Banyak orang dizalimi. Nanti mereka nuntut sama orang itu. Ya Allah,
Saya minta hak saya itu yang pernah digusur oleh dia itu. Apa kata Allah? Ganti. Apa dia bilang? Udah habis kebaikan saya dikasih orang. Kalau gitu apa? Dosanya kasih ke dia, semua ditumpukin ke situ. Dia udah bangkrut tapi tambah menderita. Kenapa? Dosa orang itu taruh. Anda bayangkan kalau jutaan orang kasih ke dia. Hati-hati tuh. Belum ngerasain neraka sih jadi berani kan. Au yaqbalu minal waliyyi tahwilad dain minal mayyit ilal wali. Atau misalnya mereka menerima dari wali apa? Peralihan hutang. Orang ngutang kan sama yang meninggal nih. Orang meninggal udah meninggal udah. Utang dia belum dibayar. Dialihkan ke wali. Itu boleh. Itu maksudnya seperti itu. Wala yabra'ul mayyit illa biqada'id dain anhu. Dan seorang yang meninggal tidak akan bebas kecuali utang itu dibayar. Meskipun dia sudah meninggal harus dibayar. Kenapa? Iz nafsul mayyiti mahbusatun bidaini hatta yuqda. Karena roh dan jiwanya orang meninggal itu tertahan dengan hutangnya. Sampai hutang itu dilunasi. Makanya sebelum meninggal nih, kita ini tanya, ada nggak saya hutang sama orang? Pikir-pikir. Meskipun kecil, cari orang itu yang pernah kita hutangi. Atau ada nggak kita pernah ngambil hak orang? Pikir-pikir tuh. Dulu saya masih kecil udah balik, kira-kira apa yang pernah saya ambil ya? Oh, rambutan nih. Nah, rambutan ini tangga. Masih ada nggak orangnya? Minta maaf tuh. Talalin. Pasti dimaafkin. Kenapa? Karena kita dulu masih ini kan, masih ya udah balik. Tapi dianggap masih anak-anak. Pasti dimaafin. Tapi kalau ngambil motor nggak akan dimaafin. Kembaliin deh. Harus kembaliin. Hatta yuqda sawa'un khallafa wafa'an amla inda Ibnu Hajar. Sama halnya apakah dia meninggalkan pelunasan itu atau tidak, tetap ruhnya itu jiwanya tertahan. Tapi berbeda dengan Imam Romli. Nah, di sini ada Ibnu Hajar, Imam Romli. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini Ibnu Hajar dan Imam Romli disebut dengan Ai-Syaikhon, dua syekh. Tapi fase kedua. Ini belajar tentang mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i itu ada fase satu yang itu merupakan yang disebut dengan Syaikhon, dua syekh di dalam mazhab Syafi'i. Siapa? Imam Nawawi, Imam Rafi'i, itu dua. Berduanya nih hebat nih. Dia yang menjelaskan mana perkataan-perkataan yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i. Dia dua orang ini. Imam Nawawi siapa? Itu yang nulis Riyadhus Shalihin, yang nulis Al-Azkar, yang nulis kitab Al-Majmu'. Banyak kita baca tuh kitabnya Imam Nawawi. Kedua Imam Rafi'i. Nah, mereka ini meninggal 3 abad berikutnya muncul dua orang ini. Siapa? Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar itu ada dua orang ya, ada Al-Asqalani, ada Al-Haytami. Kalau Al-Asqalani itu bidang hadis. Jadi dua orang ini orang besar nih. Keduanya sering berbeda. Wa khalafahu Ar-Ramli, berbeda dengan Imam Amroli fima idza khallafa wafa'an wa lam yuqda. Apabila dalam kasus apabila dia meninggalkan khallafa itu meninggalkan wafa'an untuk ditunaikan walam yuqda tetapi dia tidak menunaikan fa inna nafsahu la takunu mahbusa. Jiwanya tidak tertahan. Kalau yang pertama tertahan tuh. Jadi enggak sampai ke atas tuh, ruhnya tertahan. Anda bayangkan, ruhnya terpenjara, Pak. Kalau ruh terpenjara enggak bisa kemana-mana. Meskipun dia orang baik, terpenjara. Tapi kalau ruhnya orang baik, berjalan-jalan dia, bertemu dengan saudaranya yang beriman, sambil ngobrol, sambil cerita. Di mana? Illiyin. Di tempat yang tertinggi, di surga. Sebelum masuk ke surga. Di tempatnya apa? Darul Baidha, tempat yang putih. Tempatnya para arwah. Tapi ruhnya orang kafir nggak bisa bertemu. Kenapa? Sibuk disiksa dalam kubur. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ruhnya orang beriman yang maksiat disiksa dulu. Tapi siksanya nggak lama, sementara. Sesuai dengan dosa-dosanya. Oleh karena itu, maka mumpung masih hidup. Pertama, apa? Pikir-pikir. Ada nggak utang kita? Catat. Yang kedua, pernah nggak saya ngambil hak orang? Dari dulu kita pikir, apa? Pokoknya dipikirin aja nanti malam sebelum tidur nih. Sebelum tidur mikir. Nah, sebutin tuh. Disebutin siapa yang punya itu. Yang punya ini kan
Pas sudah meninggal, ada ahli warisnya. Kita bilang, saya dulu pernah ngambil rambutan babelu, maafin ya. Anaknya masih ada. Minta dihalalkan. Yang kedua, tadi kita pernah nggak zalimi orang tuh dengan mulut kita, nyakitin dia, ngatain dia, memfitnah dia. Cari orangnya sebelum meninggal. Lalu kita minta maaf. Orang tuh. Kenapa? Jangan sampai nanti terjadi pengadilan, habis kita punya amal diambil sama dia. Jangan sampai itu. Sekarang nyari, muflis tuh, orang yang bangkrut. Makanya diingat-ingat nih, siapa ya yang pernah saya nyakitin dulu ya? Pas ingat, tulis. Jangan enggak ditulis, tulis. Karena ada HP tuh. Di note ya, tulis. Dan setelah itu, besok cari. Masih kenal nggak nih orang? Hari itu ente cari. Kalau ternyata ketemu, masih hidup, minta maaf. Datang bawa makanan. Kalau bawa makanan kan biasanya hati orang dulu. Saya tuh ngomong, anak dulu masih kecil. Macam-macam lah cerita. Kemudian kita minta maaf. Minta dihalalkan. Nah, saya pikir itu ya. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.